البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullahu ta'ala masuk ke ayat yang berikutnya. Wa qala Allah ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengamalkan seukuran dzarrah kebaikan, maka dia akan melihat balasannya itu. Pertama adalah dia akan melihat amalannya di dalam kitab catatan dia, kemudian dia akan melihat balasannya. Kita lihat di sini polanya adalah apa? Pola syarat dan masyrut. Syaratnya apa di situ? Fi'il syaratnya ya'mal, famay ya'mal. Man adalah isim syarat wa jazim. Ini ma'ruf. Kemudian jawabnya apa jawabnya? Yarah. Bukan yarah tapi yarah, karena dia adalah apa? Jawabus syarat. Maka dia adalah apa? Majzum juga. Dan kita sudah tahu bahwasanya pola syarat dan masyrut, dia itu apa? Kaidahnya adalah kalau syarat itu ada, maka masyrut itu harus ada. Tidak mungkin syarat ada, masyrutnya hilang. Menunjukkan apa? Barang siapa beramal walaupun seukuran dzarrah, pasti ada apa itu? Ada akibatnya. Imma akibat baik, imma akibat jelek. Jadi nggak mungkin ada amalan yang tersia-sia di sisi Allah Ta'ala, itu tidak mungkin. Kalau amalan kebaikan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau amal kejelekan, Allah tidak akan apa? Allah Ta'ala tidak akan menyepelekan juga. Pasti dia akan apa? Dia akan mendapatkan balasannya, kecuali kalau dimaafkan. May ya'mal su'ay yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Barang siapa beramal kejelekan, dia pasti akan dibalas dan dia tidak akan mendapati dari sisi Allah penolong ataupun pembela. Baik. Disebutkan di sini dzarrah. Dzarrah terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi yang paling benar dia adalah apa? Sigharun naml, yaitu semut yang paling kecil. Karena apa? Memang pada zaman itu ukuran-ukuran paling kecil digambarkan dengan ini. Nggak ada istilah elektron atau proton, nggak ada. Kalau sekarang proton besar. Nano. Iya, boleh menampung banyak orang. Proton besar. Baik. Nah, sekarang dzarrah maksudnya adalah intinya yang dimaksudkan adalah sekecil apapun amal itu, asalkan dia itu adalah kebaikan, dia pasti akan melihat balasan kebaikan tadi. Kalau kejelekan juga sama. Berarti dari ayat ini apa faedah yang kita ambil? Yaitu al-mujahadah, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk memupuk banyak kebaikan. Kenapa? Karena nikmat itu harus disyukuri, maka kita harus banyak beramal soleh. Karena perintah itu banyak, maka kita harus beramal soleh. Karena dosa kita, karena melanggar larangan juga banyak. Harus apa? Harus kita imbangi dengan banyak-banyak amal soleh agar timbangan kita tidak merugikan nantinya. Akhirnya malah kita yang kejelekannya lebih banyak, itu rugi. Maka perbanyak kebaikan, sebagaimana kita juga qadarul masyafa'al tentunya, yaitu kita mengerjakan kejelekan. Dan juga dari sisi yang lain apa itu? Tuntutan di dunia itu banyak. Berapa banyak orang yang pernah kita pukul tanpa hak, atau mungkin kita ambil hartanya tanpa hak, atau mungkin kita cemarkan kehormatannya tanpa hak, atau naudzubillah mungkin kita bunuh tanpa hak, naudzubillah, dan sebagainya. Itu baru manusianya, belum lagi barangkali apa? Ada semut yang terinjak tanpa hak. Kalau memang tanpa hak, kalau memang dia yang menggigit kita ya bukan salah kita boleh membalas. Balasnya tapi jangan seperti ucapan sebagian ikhwan di Damas itu. Kita digigit, sakit sekali memang semut yang di dekat dinding maktabah itu. Sakit sampai merah. Kita jengkel, kita garuk-garuk, kita bunuh dia. Ada tulab yang marah, kenapa kamu bunuh semut? Anak bilang, oh dia mendolimi, boleh kita balas. Dia bilang kalau balas setimpalah, dia gigit, kamu gigit. Gigit semut nggak kena lah susah. Pandai juga ya. Pandai tapi nggak pada tempatnya. Kisos. Gimana kita mengkisos nyamuk? Ayo. Kita sedot pakai straw darahnya. Oh ya, salah dia. Baik. Jadi intinya adalah apa? Kita harus siap-siap. Barangkali sekian banyak kezaliman itu ternyata ada di pundak kita, baik dari manusia ataupun dari kalangan binatang. Mungkin ada kucing yang kita sakiti, kita pukul, kita tendang, naudzubillah, tanpa hak. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.